Oke, halo semuanya. Nah, tadi kalian sudah mempelajari tentang bagaimana Pancasila, ya, dari sudut pandang sejarah, dari mulai Kerajaan Majapahit sampai peristiwa BPUPK. Tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, salah satu yang mengungkapkannya adalah Insinyur Soekarno. Dan Soekarno menyampaikan ada 5 nilai dasar mengenai bagaimana Indonesia ke depannya, bagaimana Indonesia akan melandaskan dirinya kepada sebuah pemikiran, ya, yang disebut dengan Pancasila. Itu idenya Soekarno. Nah, namun harus kita pahami, ya, ide Soekarno itu, ya, ide Soekarno itu sebutannya sama, Pancasila, sama dengan apa yang ada sekarang, sama dengan apa yang saat ini, yang kita juga kenal dengan sebutan Pancasila. Namun, secara isi, mari kita amati gitu. Versi Bung Karno ini pertama kebangsaan, kedua internasionalisme, ketiga mufakat, keempat kesejahteraan, dan kelima ketuhanan. Dari lima isi ini, ya, rasa-rasanya hanya beberapa di antaranya saja yang relevan dengan Pancasila saat ini. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, benarkah, oke, Insinyur Soekarno menciptakan Pancasila? Oke, jawabannya adalah secara istilah, ya, Soekarno yang memberikan idenya, betul. Ya, Soekarno yang pertama kali memberikan ide, yang pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila ini. Oke, namun secara isi Pancasila yang ada saat ini, itu bukanlah Bung Karno yang menciptakannya. Oke, lalu siapa? Oke. Nah, Soekarno sudah menyatakannya, intinya Soekarno sudah pernah menyatakannya, ya, bahwa saya tidak menciptakan Pancasila. Saya hanya menggali nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, gitu. Jadi sudah jelas ya bahwa Bung Karno menyatakan bahwa bukan dirinya yang menciptakan Pancasila, tapi apa? Tapi siapa? Oke. Oke, mari kita jawab di pertanyaan tersebut pada milestone yang selanjutnya. Oke. Tadi di sini, ya, di chapter pertama kalian sudah sampai di BPUPK, oke ya. Ingat ya, kata kuncinya itu di BPUPK ini kalau kalian amati, cermati itu ada di sidang pertama, oke ya. Kemudian di 1 Juni 1945, oke. Di situ ada seorang tokoh bernama Insinyur Soekarno yang memberikan sebuah dasar mengenai negara yang berjumlah 5 yang beliau sebut sebagai dengan Pancasila. Oke, apakah milestone-nya cukup sampai di situ? Berakhir sampai BPUPK? Oh, tentu tidak. Kita bawa ke mana ya? Oke, kita lanjut lagi, kita bawa lagi garisnya ke sini. Oke, nah kita bawa ke sini. Lalu, peristiwa selanjutnya adalah karena tadi sidang BPUPK itu ada apa yang pertama dan BPUPKI juga ada sekali lagi sidang, yaitu ada sidang kedua. Oke ya. Nah, sidang kedua ini dilaksanakan di antara tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli. Nah, di sini kalau kita amati ya, kalau kita amati, ada beberapa tanggal yang tidak dilaksanakan persidangan, yaitu tanggal 02 Juni sampai dengan 09 Juli. Nah, ini disebut masa reses kalau sekarang itu ya. Masa tidak ada persidangan lah gitu ya, atau masa tenang. Nah, di masa tersebut, di tanggal 2 Juni sampai 9 Juli itu, Dr. Rajiman, siapa Dr. Rajiman? Nanti kita akan bahas. Dr. Rajiman itu saya spill sedikit saja ya. Dr. Rajiman itu adalah seorang ketua dari BPUPK. Kemudian memerintahkan kepada jajarannya untuk kemudian mencatat. Mencatat apa? Mencatat apa yang telah disampaikan pada sidang pertama BPUPK. Gitu. Diminta untuk dicatat. Nah, memerintahkan kepada siapa? Memerintahkan kepada 8 orang yang kemudian disebut dengan panitia 8. Nah, sampai selesailah panitia 8 melaksanakan tugasnya. Lalu kemudian ada beberapa tokoh yang salah satunya adalah Insinyur Soekarno, kemudian mengumpulkan kembali ya orang-orang panitia BPUPK itu yang kemudian jumlahnya itu ada 9 yang kemudian diberi nama panitia 9.
Nah, sini milestone yang ketiga. Panitia 9 ini kemudian yang terkenal itu, ya terkenal sekali pada tanggal 22 Juni 1945. Mereka melahirkan sebuah karya ya, pada tanggal 22 Juni 1945 ini, ya Panitia 9 ini menghasilkan sebuah karya. Karyanya apa? Ya, karyanya itu adalah sebuah apa? Ada yang tahu? Oke. Sebuah piagam Jakarta. Oke. Nah, ini di sinilah. Di mana dalam piagam Jakarta ini, dalam piagam Jakarta ini, di dalamnya mengandung apa? Mengandung cikal, oke, bakal dasar-dasar negara Indonesia yang kemudian kita sebut sebagai Pancasila saat ini. Ya, tepatnya pada bagian mana? Oke, tepatnya pada apa? Pada alinea yang keempat. Oke. Nah, mungkin kata yang tepatnya itu adalah gini bunyinya itu kurang lebih. Eee, dari kata kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia dan seterusnya, ya, di dalamnya itu nanti ada menemukan sebuah kata yang berlandaskan kepada ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Nah, itu yang pertama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah bunyi alinea keempat ya pada Piagam Jakarta. Nah, mungkin tadi kalian mendengar ada sebuah kata pada yang pertama itu ketuhanan, oke? Dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi para pemeluk pemeluknya, oke. Sini ada 7 kata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya. Nah, 7 kata ini ya, 7 kata ini yang kemudian ya, kemudian menjadi apa, menjadi permasalahan. Permasalahan apa? Permasalahan dari golongan-golongan yang secara keyakinan mungkin berbeda dengan umat Islam. Oleh karena itu, ya, Piagam Jakarta ini nantinya meskipun ada 7 kata yang nanti dihapuskan, ya, namun Piagam Jakarta ini akan berubah nanti itu di materi Undang-Undang Dasar ya, menjadi sebuah apa, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini cikal bakalnya di sini yang kemudian menghapuskan apa tadi, 7 kata ini dihapuskan. Oke. Nah, namun pada intinya Piagam Jakarta ini menjadi ilham atau menjadi referensi, menjadi pemberi ide terhadap nanti melahirkan apa, melahirkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila hari ini. Oke? Nah, itu pada panitia 9. Oke, yang melahirkan apa, isi dari Pancasila. Dan akhir dari milestone Pancasila ini adalah saat sidang PPKI. Oke. Atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Jokoritsu Jonbi Inkai ini ya. Kalau tadi Chosakai, kalau ini Inkai bahasanya itu. Oke. Nah, pada sidang PPKI ini ya yang diketuai oleh Insinyur Bung Karno dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Di mana pada 18 Agustus ini ya salah satunya bahasan rapatnya itu menetapkan, salah satunya adalah menetapkan apa? Pancasila sebagai dasar negara. Nah, disinilah yang berbunyi ya, yang berbunyi satu, ketuhanan yang Maha Esa, Hanan yang Maha Esa. 2, berbunyi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga,
Persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan, oke, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan lima, mengenai keadilan sosial, oke, bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah akhir dari sejarah Pancasila ya, yang kemudian saya disebut sebagai milestone-nya. Oke, silakan kalian pelajari lagi dari mulai asal muasalnya dari peristiwa di Majapahit, kemudian ke BPUPK, kemudian ke Panitia 9 dan ke sidang PPKI. Oke, begitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, kalian bisa mengerti. Semoga kalian bisa membedakan mana Pancasila versi Majapahit, mana Pancasila versi BPUPK atau versinya Insinyur Soekarno, dan kemudian ada Panitia 9 yang melahirkan Piagam Jakarta, yang meskipun di situ tidak ada pernyataan secara resmi bahwa itu adalah Pancasila, dan di sidang PPKI yang menyatakan dengan resmi dan disahkan bahwa Pancasila sebagai dasar dari negara Indonesia. Oke.